Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kami beri judul Kamu adalah Al-Mahdi. Sadaqallahul azim. Al-Mahdi dikatakan atau diceritakan oleh seluruh manusia, dikatakan nanti datangnya ketika detik-detik akhir zaman. Datangnya ketika menjelang kerusakan dunia. Datangnya ketika huru-hara dunia melanda, yakni dunia penuh dengan fitnah-fitnahnya Dajjal. Saat itulah Al-Mahdi akan turun. Dan sejatinya pun sekarang juga sudah turun. Diceritakan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi, imam yang memberi sebuah petunjuk jalan menuju Allah, manusia sama-sama sudah terkena fitnah-fitnahnya Dajjal.
Manusia sama-sama tenggelam di dalam golongan Dajjal. Manusia sama-sama sudah masuk surganya Dajjal. Apakah surganya Dajjal itu? Surganya Dajjal itu adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara jabatan, perkara-perkara pangkat, perkara-perkara semua urusan-urusan dunia dan seluruh urusan-urusan yang selain Allah. Itulah surganya Dajjal. Jadi digambarkan ketika dulu saya masih ngaji, masih kecil sekali mengaji di kampung-kampung itu, diceritakanlah oleh ustadz-ustadz pada waktu itu, besok di akhir zaman setelah Dajjal turun itu, Dajjal akan membawa dua pilihan. Dan Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Karena memang saktinya Dajjal itu seperti bak saktinya Tuhan. Diceritakan Dajjal itu juga membawa surga dan membawa neraka. Apakah surga-surganya Dajjal itu? Barang siapa yang mengikuti Dajjal, ia akan selamat, dimasukkan oleh Dajjal di dalam surganya Dajjal, yakni perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang selain Allah, harta, tahta, wanita, dan semua itu sudah ada di dalam surganya Dajjal, yakni surganya kesenangan hawa nafsu yang sudah ada di setiap hati manusia. Jadi manusia selama ini sudah masuk di dalam surga-surganya Dajjal. Di dalam fitnah-fitnahnya Dajjal. Di dalam mana? Di dalam hawa nafsunya sendiri yang belum mutmainnah. Hawa nafsu yang masih penuh dengan amarah, yang masih penuh dengan keinginan-keinginan, cita-cita yang selain Allah. Selanjutnya, Dajjal pun juga membawa neraka bagi orang-orang yang tidak ikut apa yang diseru oleh Dajjal, yakni Dajjal itu menyeru bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Dajjal itulah yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Berarti siapa Dajjal itu sebenarnya? Dajjal dan Imam Mahdi yang selama ini didengang-dengungkan itu sebenarnya hanyalah kiasan-kiasan saja. Hanyalah bayangan-bayangan saja. Hanyalah amsal-amsal yang diserukan di dalam Al-Quran. Semua itu terjadi pada tiap-tiap diri manusia di saat menjelang akhir zaman. Akhir zamannya apa? Akhir zaman kehidupan manusianya. Jadi akhir zaman manusia yang satu dengan akhir zaman manusia yang lain ya beda-beda. Tidak sama akhir zamannya seperti yang kita kira selama ini.
Tidak sama-sama akhir zamannya selama ini yang kita bayang-bayangkan. Akhir zaman ketika akan kiamat kubro. Semua itu hanya bayang-bayang setiap manusia. Apa sih kiamat kubro itu? Kiamat kubro itu ketika manusianya berani melawan Dajjal. Jika tidak berani melawan Dajjal, manusia akan jauh ketemu dengan hari kiamatnya. Dan manusia akan selalu dibelenggu, dibakar, dihukum, disiksa di dalam yang kelihatannya surga tadi. Surga tapi tempat pembakaran. Surga tapi tempat penyiksaan. Surganya siapa? Surganya Dajjal. Surganya hawa nafsu setiap manusia. Keinginan cita-citanya manusia terhadap selain Allah. Itulah surganya Dajjal yang diimpi-impikan oleh setiap manusia. Keberhasilan dunia yang selalu diimpi-impikan oleh setiap jiwa manusia yang rakus akan dunia. Sama halnya saya juga sama, seluruh manusia. Maka dari itu, ketika manusia ditawarkan oleh Dajjal itu sebuah surga, maka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Dajjal, yakni kehidupan dunia yang mana di dalam hatinya masih teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, yang mana di dalam hatinya seluruh urusan kekayaan, pangkat, jabatan, apa yang ada di dalam hati manusia masih teraku-akui milik manusianya. Itulah surganya Dajjal yang mana hakikatnya di dalamnya adalah sebuah siksa atau nerakanya Allah. Siksaan Allah, kenikmatan setan atau kenikmatan Dajjal, tapi di dalamnya adalah jahannamnya Allah, kebalikannya. Ketika ada manusia yang membangkang dengan perintah-perintah Dajjal laknatullah ini digambarkan atau diceritakan dahulu ketika saya masih kecil, bahwa orang yang membangkang, yang menolak masuk surganya Dajjal itu akan digergaji badannya, dibagi menjadi dua, digergaji mulai ubun-ubun ini sampai ke kaki, digergaji menjadi dua, yakni digergaji sebanyak 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.